Jakarta, jumlah penduduk yang terus bertambah, otomatis membuat jumlah sampah juga makin menggunung. Sebagian yang tak tertangani akan terbuang ke badan sungai dan mencemarinya. Nah, hari ini saya akan ajak Anda berkenalan dengan sekelompok orang yang setiap hari berjibaku membersihkan sampah di badan sungai, namun kerap kali terlewat dari perhatian. Pertama, kami akan menuju ke tempat penyerokan yang dipenuhi sampah yang mengapung. Saya harus melangkah ekstra hati-hati karena pijakan apung ini terus bergoyang. Bapak nih sehari tuh bisa dapat berapa kilo sampah sih Pak? Kurang lebih 18 kubik lah. Baru beberapa menit saya bekerja, sudah terasa betapa beratnya tugas ini. Sampah terus berdatangan tanpa henti. Bapak untuk penyerokan gini butuh waktu berapa lama sih Pak? Ya kurang lebih 2-3 jam sampai seperti ini ya. 2-3 jam. 2 sampai 3 jam. Kita. Tapi ini sampahnya bakal ada lagi kan Pak? Ya pasti ada aja. Nih teman-teman, kenapa sekarang saya sama bapaknya ngambilin sampahnya pakai tangan? Karena sampah-sampah kayak gini, ranting-ranting kayak gini, itu nggak bisa diserok. Jadi kita harus pakai tangan. Dalam kepalaku muncul bayangan menakutkan. Bagaimana bila di balik sampah ini bersembunyi binatang liar atau benda tajam yang bisa melukai? Pak! Ini apa Pak? Kok kayak... Ini boneka ini. Kok kayak mayat sih Pak? Kan, Aduh, ini boneka ini tuh. bapak saya lemes banget. Ya ampun, saya kira Mainan anak kecil. ini bayi. Nih teman-teman, saya kira ini tuh tadi mayat. Bapak sering nggak sih Pak nemuin kayak mayat bayi gitu Pak? Kering, Bapak, ini apa nih Pak? usus kambing. Usus kambing. Iya. Ada usus kambing teman-teman. Dibuang di kali ini. Saya nggak bisa bayangin kalau ada di sini hampir setiap hari. Ini benar-benar berat banget buat saya. Tapi siapa lagi yang harus ngelakuin? Hari sudah semakin siang, kami harus melanjutkan tugas kedua, yaitu menyisir sungai dan menyerok sampah dari atas rakit apung. Oke, jadi sekarang ini saya ada di atas kapal HDPE. Jadi terbuatnya tuh dari kubus yang bisa mengapung ya Pak. Jadi walaupun beberapa banyak sampahnya itu tetap bisa mengapung guys. Ini nanti arahnya kemana sih Pak? Sih Pak jalurnya? Biasanya kita mulai dari sini kali Adem Permai ini dibilang kali Adem Permai. Naik ke Ya nanti kita penyisiran arah ke Kali Jodoh. Kalijodo. Oh, ke sana tuh Kalijodo. Kali Jodoh ke atas. Tak semua sampah bisa diserok dari atas rakit apung. Sehingga mau tak mau, kami harus terjun ke badan sungai untuk menarik sampah yang tersangkut. Kita harus nyebur ke dalam sini untuk ngambil sampah yang tersangkut di kolong ini. Terus kenapa kita harus pas sepatu sih Pak? Ya memang harus lepas karena ini kan dalam. Kalau kena lumpur air makin berat
bapaknya apa bisa sih? Ini sampahnya sekarang kita ambilin ke situ ya. Iya, mulai ke sini. Bawahnya itu terasa kayak lembek-lembek lumpur gitu guys. Kayak aduh ada tajam-tajam gitu sih. Jadi bambu seperti ini memang terpaksa kita harus turun. Ini kita nggak ada sarung-sarungnya gitu pak. Hah? Nggak ada sarung-sarungnya gitu pak. Ada, cuman kan lebih susah kalau dengan gini kan kalau kesulitannya di sini banyak banget guys. Selain lumpurnya susah buat diinjak, kedalamannya tuh dalam banget, terus belum lagi pelampungnya tuh nyekek di leher. Udah gitu kalau misalnya ada sampah ranting yang nyangkut itu susah banget untuk dibawa ke kapal. Pekatnya air sungai membuat kami tidak tahu apa yang kami pijak. Beresiko, sudah pasti. Seringkali benda tajam yang tak terlihat melukai tubuh para petugas. Kena bambu pak, bapaknya kena bambu teman-teman. Itu emang resiko kalau misalnya kita kerja di sini. Kita nggak tahu resiko apa lagi selain kita kena bambu. Menjalani pekerjaan berat ini membuat saya berpikir, alangkah indahnya bila masyarakat disiplin dan tertib membuang sampah pada tempatnya. Sungai akan terjaga tetap bersih dan indah. Bisa lihat sekarang di belakang saya yang tadinya penuh dengan sampah sekarang udah lumayan berkurang ya. Makanya dibantu dong, jangan buang sampah sembarangan biar bersihinnya pun lebih cepat, bisa lebih cepat. kayak evakuasi mayat. Naik kapalnya tuh ternyata saya pikir tinggal naik doang, tapi ternyata susah banget dan berat banget. Maka dari itu kita kalau pakai ini Makanya bapaknya tadi bilang kalau kita mau nyelam ke sini kita tuh usahain jangan pakai sepatu atau boots gitu, karena makin berat kita makin susah untuk diangkat. Ini dingin banget dan gatel juga. Saya nggak bisa bayangin mereka yang tiap hari dinginan, berurusan sama sampah, panas-panasan, belum lagi kalau gatel-gatel. Siapa yang pernah merhatiin mereka? Mau nggak sih kalian, kali kita tuh bersih, nggak ada sampah, pasti bakalan lebih bagus buat dilihat. Saya capek. Gimana dengan teman-teman yang setiap hari? Kebayang capeknya kayak apa? Ternyata masih ada tugas lain menanti selepas telusur sungai pemirsa. Kami harus memilah sampah setelah ini.
Abis itu dibawanya pakai apa? Pakai karung? Iya, nanti dimasukin karung kayak gini nih. Pak, buaya Pak. Apa? Buaya Pak. Tolong. Gimana Pak? Gimana Pak? Saya takut Pak. Nanti digigit. Enggak. Gimana Pak? Kena buntutnya. Lecet. Sering nggak sih nemu hewan-hewan kayak gini? Kayak buaya atau apa gitu? Kalau sini biasanya biawaknya sama ular. Biasanya nemunya apa? Biawak sama ular? Ular, ya. Pernah juga ada buaya di tempat-tempatan. Silakan dipanen. Tak terasa hari semakin sore. Pantas saja perut mulai keroncongan. Seharian bekerja keras, tenaga kami cukup terkuras. Wah, saya tak menyangka. Selain bertugas membersihkan sungai, ternyata bapak-bapak di sini hobi berkebun. Lihat saja, berbagai macam tanaman tumbuh subur di sini. Lelah seharian bekerja, memasak bisa jadi penghilang lelah yang manjur nih. Apalagi kami mengolah hasil panen kebun sendiri. Terbayangkan nikmatnya singkong rebus ini. Apalagi kami menyantapnya bersama-sama. Waduh, kehangatan keluarga kecil ini membuat suasana semakin nyaman. Hari ini saya mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga. Para petugas UPK Badan Air mengajarkan apa artinya bekerja dengan tulus dan penuh komitmen. Meski selama ini mereka nyaris tak terlihat dan jasa besarnya kerap luput kita sadari. Berani? Anda suka makan kerupuk kulit? Kerupuk yang satu ini punya banyak nama sesuai daerahnya. Orang Jawa menyebutnya rambak, orang Sunda menamainya dorogdok, sedangkan orang Minang menyebutnya jange. Rasanya gurih dan renyah, enak dicemil atau jadi teman makan. Nah, kalau hanya icip kerupuk kulit mah sudah biasa ya. Yuk kita tantang pemberani untuk ikut membuatnya langsung di pabriknya. Pemberani, si renyah kerupuk kulit datang dari sini nih. Lembaran kulit sapi yang datang sejak subuh ini harus segera diangkut dan diolah. Walaupun kelihatannya hanya selembar, tapi kulit ini berat sekali pemberani. Beratnya satunya 15 kilo ya Pak? Berat banget. Tidak cuma berat, kulit-kulit ini juga amis sekali. Tapi lupakan amisnya, saya harus terus mendorong gerobak ini. Yuk Pak. Belum sempat beristirahat, tugas kedua datang dari Mas Said. Saya harus menyeset, alias memisahkan bagian tetelan sapi yang masih menempel pada kulit. Awalnya saya bingung. Mas, nggak bisa. Setengah jam saya mencoba, hasilnya nihil. Tetelan dan kulit sapi gagal terpisah sempurna. Nah, berani ini kan si sasapannya itu udah diasah padahal ya Mas Said ya. Tapi ternyata kalau tekniknya salah kayak saya nih jadinya nggak keambil-ambil. Susah banget Mas. Setelah diseset, kita harus menghilangkan bulu pada kulit sapi dengan cara mencelupkannya di air yang mendidih. Wah, kualinya besar sekali. Tungkunya pun masih menggunakan kayu bakar. Ternyata berurusan dengan tungku kayu bakar tak semudah yang saya bayangkan pemberani. Ada teknik khusus loh agar kulit tidak keras saat dipotong nanti. Caranya kita harus siapkan kuali lain berisi air dingin yang lalu dicampur dengan air mendidih. Setelah dicelup sekitar 5 menit, tantangan berikutnya muncul. Kami harus mengangkat langsung kulit sapi hasil celupan dengan tangan kosong. Kami harus memeriksa apakah bulu sudah bisa dicabut dengan tangan. Kalau sudah, itu artinya bulu sudah siap dikerok.
Cobain aja, Pak. Iya, kan udah gampang itu, ya kan? Ah, panas banget. Ah. Nah ini, sebenarnya ini memang terlihatnya mudah juga, tapi ternyata untuk ngambil kulit ini kan pakai tangan ya. Ini lumayan panas. Loh. Ah. Panas banget. Dah. Ah. Gak apa-apa. Ah, panas. Langsung ke air dingin, Pak. Kulit sapi yang sudah dicelup dipindahkan dalam air dingin terlebih dahulu, lalu ditancapkan pada sebilah kayu berpaku. Disinilah proses pengerokan bulu dilakukan. Bulu dikerok dengan sebilah golok yang tajam. Pak Andi, biasanya kalau Bapak yang ngerjain ini satu potong berapa lama, Pak? 10 menit. Saya udah lebih dari itu, baru segini. Semangat. Kulit yang sudah dikerok nanti harus segera dipotong berbentuk dadu sesuai pesanan. Proses pemotongan lembaran kulit harus dilakukan segera agar bisa segera dijemur. Pak Sugeng mengajari saya bagaimana cara memotongnya dengan alat khusus. Harus ekstra hati-hati nih pemberani. Begini udah benar belum, Pak? Iya, udah. Aduh, Pak Ajeng jangan gitu. Ntar Kenapa, jebolnya Pak? kena peso. Oh gitu, Pak? Iya, harus jauh tangannya. Jangan Oh, ini. segini benar? Iya, jarinya harus jauh. Oh gitu ya, Pak ya? Bisa kena ntar. Kulit yang sudah dipotong lalu digarami. Selain memberi rasa gurih, garam juga berfungsi sebagai pengawet alami. Setelah ini barulah kerupuk siap dijemur. Pak. Kulit kami pindahkan ke tampah besar agar proses penjemuran merata. Potongan kulit harus diratakan agar tak ada yang saling bertumpuk. Selain menjemur, kami tak ada waktu buat beristirahat. Kami harus mengangkat kulit yang sudah kering terpanggang matahari. Setelah kering, bahan kerupuk kulit ini tidak langsung digoreng loh. Ada proses yang dinamai ngungkep atau ngelapo, yaitu merendam kerupuk dalam kuali besar berisi minyak hangat sebanyak 2 kali. Pertama, kerupuk direndam minyak hangat selama 5 jam lalu diangkat. Setelah dingin, bahan kerupuk direndam lagi dalam minyak panas. Proses ini sangat penting agar saat digoreng hasilnya renyah dan mekar sempurna. Pemberani, ini membuktikan ya bahwa memang ini berat. Saya sampai kegeser. Dan ini berarti kisarannya berapa kilo, Pak? Mana? Ini semua 70. 70 kilo. Supaya ngelaponya sukses, tekniknya harus benar pemberani. Besar apinya harus pas dan pengadukan dilakukan dengan benar. Oke, Pemberani, berarti teknik yang saya lakukan udah benar karena tuh bisa dilihat kerupuknya udah mulai naik ke permukaan. Nah itu tandanya apinya pas dan juga teknik mengaduknya benar. Oh iya siap, Pak. Setelah selesai melapo, barulah kita bersiap menggoreng. Wah, saya deg-degan nih, karena proses ini sangat menentukan kualitas kerupuknya. Kami harus bekerja dengan sangat cepat. Kerupuk yang sudah dilapo cepat sekali mekar dalam minyak panas. Kalau terlambat mengangkat sedikit saja, kerupuk bisa gosong. Keringat sudah membanjir membasahi sekujur tubuh. Panas yang menguap dari api dan uap minyak panas membuat keringat makin deras mengucur. Tapi lupakan dulu soal kepanasan. Pak Sugeng sudah meminta saya segera mengemas kerupuk matang dalam plastik. Setelah matang, kerupuk harus segera dikemas agar tidak melempem. Sambil menunggu kerupuk dingin, Bukun mengajak saya menghitung pendapatan hari ini. Wah, saya terpana mendengar perjalanan bisnis dan omset fantastis Bukun per bulannya. Omsetnya bulanan atau harian? Oh hariannya berapa deh? 15 juta. Harian 15 juta, kalau bulanan? Sekitar 500. 500 setengah M ternyata Pemberani. Wah, 500 miliar per bulan pemberani. Mantap banget ya. Tapi semua ini diperoleh setelah Bukun melalui perjalanan usaha yang panjang.
Bahkan Bukun masih sering terjun langsung dalam proses produksi. Wah, hebat! Saya yang masih muda saja kewalahan melakoni seluruh rangkaian prosesnya. Nah, waktunya saya melaksanakan tugas pamungkas nih, mengantarkan pesanan ke tangan pelanggan. Ini dia toko Bu Ratmi, pelanggan kerupuk kulit Bukun. Lega rasanya, satu persatu pak kerupuk diterima pelanggan. Selamat menikmati kerupuk buatan saya ya Bu. Pemberani, akhirnya saya merasakan nih hari ini benar-benar mengolah kerupuk kulit dari awal masih bentuk kulit mentah sampai akhirnya menjadi kerupuk kulit dan diantarkan ke pelanggan. Ternyata nggak mudah, sangat berat sekali dari awal sampai akhir prosesnya. Jadi ingat, kita harus menghargai setiap profesi semua orang. Berani coba, coba kalau berani.